Boleh.
mukarramin wal mukarramin, bapak-bapak, ibu-ibu, bil khusus peserta ketua DKM, Roisul Masjid, wajahnya ahli dan seluruh jajaran kepengurusan DKM, bapak ibu semuanya, pemuda-pemudi, anak-anak, saya hormati dan insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur mari kita sama-sama panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah melalui izin Allah, qudrat Allah Subhanahu wa taala kita dapat berkumpul bermunajat syafaat di tempat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan menjadi wasilah lantaran turunnya rahmat serta ampunannya kepada kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kepada pimpinan kita ya Habibana Nabiyyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, serta kepada keluarga dan sahabatnya, tabi'in. Mudah-mudahan kita semua terakui sebagai umat Nabi Muhammad dan menjadi orang yang sangat dicintai Allah dan Rasulnya, dan mudah-mudahan mendapatkan syafaatul uzma nanti di yaumil jaza wal hisab. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Insyaallah sebelumnya tadi didengarkan ayat Al-Qur'an yang sangat merdu. Alhamdulillah masuk SMP segera masuk pesantren. Jadi keburu ketika udah masuk SMP, masukkannya adalah di pergaulan atau masuk SMA. Jadi ketika beres kelas 6, carikan pesantren yang menurut bapak-bapak atau orang tuanya bagus dengan referensi yang sangat matang. Jangan sampai salah memasukkan. Masalah memasukkan jadi istilah bahasa sempurna salam mereka yang nanti disebut kata masa rek jauh-jauh tapi ini menggunakan ilmu kasus dari Quran. Jadi kalau tidak benar masukannya kan kenapa perlu generasi nanti parois masyarakat mungkin tidak mudah lain tersebut bakalan turun berapa harus ada generasi penerus. Siapa yang dia yang kita bangun orang tersebut untuk menjadi orang yang ahli di bidang ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sebuah kita lebar ketika doa Musa alaihissalam ini tafakkur yang kita berkah. Jangankan orang seperti kita Fir'aun pun luluh tapi susah untuk beriman kepada Allah. Tapi lebih daripada Fir'aun, siapa orang yang Islam tahu Islam tapi tidak memakai bulan-bulan agama Islam. Banyak dan pantas ketika Fir'aun susah bertanya masuk Islam karena apa? Di sana termasuk orang yang ingin berharap hampir semua. Tapi di kita ketika kita Islam sendiri yang mengakui Islam tidak patuh terhadap agama itu lebih kejam, lebih dari Fir'aun kan melaksanakan apa yang menjadi tapi di agamanya kesalahannya. Kita sebagai manusia itu disebut kita berkah daripada doa Nabi Musa alaihissalam untuk mampu lisannya yang mengucapkan itu menembus hati orang-orang yang ikhlas kepada Allah untuk menerima ilmu agama Allah. Kenapa perlu dengan ilmu yang manfaat? Dikatakan setiap pengajian manfaat adalah ma'atadil khusyu'atullah, ilmu yang mendorong untuk mampu menuju terhadap takut dan malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita sampaikan sedikit, insyaallah kita akan melanjutkan hancak kita dari kemarin dari sifat rububiyah asma wa sifat. Itu sifat yang bagi tiga ada sifat nafsiyah, sifat salbiyah, ma'ani dan ma'nawiyah. Salbiyah ada satu sifat itu wujud. Salbiyah adalah sifat tidak Allah
sifat selain daripada itu atau melawan daripada sifat sampai 7 itu nanti ada aslinya selanjutnya ma'an dan ma'nawiyah itu terbagi yang 20 pada 4 tempat. Nah, sebelumnya kita sama-sama dulu sambil menghafal yaitu sifat-sifat Allah yang itu dari mulai sifat Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yu'ti lamma iman kita lebih ekstrim, lebih kekal, lebih kuat dengan Allah melalui menghafal, melalui mencerna sifat dan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana? Karena Allah yang kita idam-idamkan, yang kita tuhankan, tidak terlihat, tidak bisa dibayangkan oleh sosok mata dan tidak bisa didengarkan suaranya oleh telinga. Makanya susah buat iman. Makanya banyak orang yang tetap ketika sudah masuk Islam, banyak orang yang sudah masuk Islam keluar dari Islam. Ketika terjadi pada saudara-saudara kita masuk Islam keluar, masuk agama Yahudi, dan sebagainya, masuk lagi, keluar lagi, masuk lagi, keluar lagi. Tidak akan diterima taubatnya seseorang tersebut karena zaidun tambah masuk dan keluar kufurnya dipertambah meskipun dia sudah masuk Islam kembali sudah berapa kali tidak akan diterima keislamannya. Itu diadakan pelajaran tauhid seperti itu untuk memperkuat siapa kita, siapa Allah. Tidak mungkin Allah dan itu bersama itu dalam sifat, dalam karakter, dalam sebagainya tidak sama. Dan di sini insyaallah kemarin kita sudah bahas tentang sifat wujud, yang kedua sifat tidak, insyaallah sekarang sifat waqo. Sana sifat waqo wujud. Kata kelompok. Karena sulata wal ba'as 2 3 4 biasa. Jadi subhanallah jauh
yajibu dan wajib fi haqqihi ta'ala ada di dalam haknya Allah apa al-baqa'u sifat baqa'. Wa ma'nahu adapun maknanya sifat baqa' annahu sesungguhnya Allah Ta'ala Allah itu yang maha luhur la akhara tidak ada akhirnya atau orang Jawa orang akhir ketika kami bergaul sama Jawa orang akhir la akhara tidak ada akhirnya lahu bagi Allah. Wa dalil adalah dalil yang menunjukkan bahwa Allah bersifat baqa itu ala dzalika annahu law kana faniyan atas semua bahwa Allah bersifat baqa sesungguhnya Allah kana ada faniyan yang rusak la kana maka ada hadisan atau yang baru wa huwa kalau Allah faniyan rusak atau hadisan yang baru hadul mustahil. Jadi ini dalam kitab ketiga karangan ini karangan Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Sifat baqa artinya apa? Kekal. Kekal itu tidak ada ujungnya. Kita itu daripada zat, sifat dan sebagainya tidak ada yang kurang, tidak ada yang seperti kita. Usia 15 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun masih kekal. Tapi masuk ke dalam 60 tahun, tadinya kuat 50 kilo, 60 tahun paling di bawah 20 kilo. Itu pun susah diangkat di lantai. Berarti kita akan masuk fania, orang atau makhluk yang rusak, berubah. Tapi Allah tidaklah bapakun. Allah itu kekal. Dalam Al-Quran dikatakan surat Al-Qasas ayat 88, kullu syai'in halikun illa wajha illa wajha. Setiap makhluk Allah apapun itu syai'in, baik yang ada di bumi, baik yang ada di langit dan sebagainya makhluk Allah yang Allah ciptakan, terkecuali hal yang Allah tidak hancurkan selain Allah, semuanya halikun akan hancur. Akan hancur semua, diri kita, alam semesta dan sebagainya. Bahwa yang bernafas pasti Allah akan cabut rohnya. Jadi sifat baqa sangat penting bagi Allah karena Allah yang menciptakan bumi, Allah yang menciptakan kita, Allah yang mengatur dunia maupun akhirat. Kalau Allah tidak baqa, bagaimana siapa yang mengatur? Di sini yang memperkuat dalilnya surat Al-Qasas ayat 8, kullu syai'in halikun illa wajha lahul hukmu wa ilayhi turja'un. Tiap-tiap sesuatu pasti binasa kecuali Allah, baginya lah segala penentuan dan hanya kepada Allah lah kamu kembali yang paling baik. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat baqa merupakan sifat yang istimewa, sifat yang harus makanya ada dalam sifat salbiyah yang tidak menerima keluar daripada sifat baqa itu fana, artinya rusak. Sifat ketiga daripada rusak itu fana, faniya, artinya rusak. Allah itu tidak akan rusak. Dari anak menjadi tua, dari tua menjadi keriput, dari keriput dan sebagainya meninggal. Allah itu tidak akan berubah dan dilengkapi, disempurnakan oleh sifat yang keempat, yaitu sifat mukhalafatul lil hawa. Itu artinya Allah berbeda dengan yang menciptakannya, dengan makhluknya seperti kita. Dan sifat yang 20 ini sifat yang hanya dimiliki Allah, tidak dimiliki oleh kita. Salah satunya sifat Allah, siapa yang abadi?
Tapi Allah itu tidak. Harus diyakinkan oleh kita bahwa Allah itu tidak ada perubahan. Kalau Allah berubah, bagaimana kita menjadi makhluk? Ngapain dijadikan Tuhan? Seperti kita menyembah berhala, ngapain orang yang tersebut ketika di babat atau dipotong lehernya oleh Nabi Ibrahim pada saat lurus, bagaimana melawatnya? Ya tidak. Bagaimana ketika orang menyembah berhala ada penampakan itu nasyukur. Jangan-jangan ke orang Yahudi, jangan-jangan ke orang yang luar berislam, Islam pun sering karena banyak yang mengakui Nabi. Itu gara-gara muncul sesuatu bercahaya pada setan itu mampu menirukan cahaya. Ana rabbukum atau ana rabbuk, aku adalah Tuhan. Percaya itu ilham kita. Jadi ngaku Nabi sen. Ada pernah? Ada orang Jawa aku Nabi namanya Tukimi. Jadi sholatnya Allahumma sholli ala Tukimi pantas tidak. Kita. Nah itu gara-gara itu tidak kuat fondasi tauhidnya, tidak kuat akidah dalam hatinya. Yang diinginkan adalah orang lain menghargai, menghormati dirinya. Makanya dalam sifat bawah ini menandakan bahwa siapa kita. Tidak ada secungil naik mengukur kalau masa sudah untuk menyamakan diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan siapa Allah yang maha segalanya, yang maha eka, yang maha bijaksana, yang maha kuasa, yang maha segala-galanya. Dan ketika kita sudah masuk perguruan tinggi, mana siswa di atas siswa ini maha segalanya berada di atas semua yang makhluk Allah yang ada di langit dan yang ada di bumi. Seluruhnya yang Allah ciptakan 18.000 alam, Allah yang mengatur. Terus sifat mukhalafatul hawadits. Sini disebutkan Allah itu wajib memiliki sifat mukhalafatul hawadits. Hadisnya atau keterangan dalam Al-Quran surat Asy-Syura, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Artinya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Proses kita mengenal Allah itu tidak gampang. Karena ketika kita sholat kadang-kadang kita membayangkan lafaz Allah saja. Kita membayangkan hanya Ka'bah saja, padahal belum pernah ke sana. Kita membayangkan hanyalah umpamanya dosa-dosa kita dan sebagainya. Banyak pelantara kita untuk menyembah Allah. Tidak sama ketika berjamaah orang dari pojok kanan sampai kiri. Pemikiran kita ketika Allah Akbar, merasa memikirkan istilahnya bacaan yang kedua menjadikan kebutuhan, yang ketiga memberikan istri saya sakit, keempat bagaimana saya dan sebagainya. Pemikiran itu dalam sholat. Karena apa? Allah tidak terlihat, makanya belajar tentang Allah. Kalau Allah terlihat, maka usah belajar tauhid ngapain? Langsung baik ke profilnya. Makanya kita kenal kata saya ini untuk mencintai Allah banyak tahap. Karena kita orang awam. Beda dengan Nabi karena langsung diasuh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tauhid yang mantap. Seperti kita, suami dan istri. Orang lain memandang keluarga kita itu jelek. Belum tentu suami dan istri. Karena apa? Yang tahu sifat setiap harinya adalah suami ke istrinya, istri ke suami, ke suami. Ketika ada orang yang berbicara jelek tentang istri kita, mungkin kita meluruskan. Enggak, ini istri saya begini. Itu nanti karena apa? Langsung berjumpa dengan Allah. Allah itu begini. Sahabat mengirim kepada Nabi. Ada apa-apa langsung ke Nabi langsung dari firman Allah langsung. Kesininya datang kita di sebab tadi kita yang mengikuti sebab tadi generasi keberapa. Makanya perlu bertahap-tahap. Masa sebelumnya jadi tidak bisa langsung kepada Allah tanpa
Dicontoh daripada pembangunan yang dibangun oleh masjid haruslah fondasi yang kuat. Meskipun gambar bagus, tapi tidak dibangun fondasi, dihancurkan bagaimana? Mau lulus ke bangun kita yang fondasi. Pada lulus kita. Ketika sudah tahu dalam hatinya Allah itu ada yang mengaku dan sebagainya, keimanannya akan kuat, tidak akan tergoyahkan, tidak akan goyah begini. Kita lagi tidak punya apapun, ada yang pergi, ada yang masuk ke dalam rumah menawarkan gaji 1 M setiap bulan asal keluar daripada Islam. Kadang-kadang itu akan keluar. Dan kasus ketika kurang lebih 6 tahun kebelakang ada satu kampung yang keluar daripada Islam gara-gara apa? Terbiaya menjadi kehidupan kamu lebih. Kenapa fondasinya keimanan yang kurang? Tidak hafal tentang sifat-sifat Allah, mungkin apa berikutnya, tapi tidak diperdalam. Makanya dalam satu kitab Kifayatul Awam, wajib dan harus manusia yang beriman berislam orang tersebut menguasai, menghafal sifat dan dalilnya sifat-sifat Allah. Kalau tidak akan rusak, itu akan menyatukan Allah pada Allah bersemayam di atas aras, bersemayam dia. Berarti Allah punya tempat. Kalau punya tempat apa sudah kita. Kalau Allah punya istilahnya jasa seperti kita, apa kita dijadikan Allah sebagai Tuhan? Itu jadi untuk seperti itu. Makanya dalam surat Al-Quran banyak sekali istilahnya tata cara dan sebagainya. Mana makna untuk Allah, mana makna untuk manusia, mana makna untuk para nabi dan para rasul, mana makna untuk para ulama. Makanya bahasanya ketika Allah firman Allah, bukan kata Allah, karena kata dibuat untuk manusia. Kata ulama, kalau bahasa sudah mendahului ulama, Allah berfirman. Pada bahasa Sunda Allah berfirman, Rasul bersabda. Pada bahasa Sunda itu akhlak kata. Ulama didahulu, ngadahulu, nyarios, berkata. Allah berkata, Rasul berkata, manusia berkata. Seperti itu. Itu salah satu mungkin yang diajarkan, salah satu dalam kitab akhlak. Nah, di sini dua sifat. Yang pertama sifat baqo, artinya Allah itu kepadanya kullu syai'in halikun illa wajhah. Semua yang hidup, semua makhluk selain daripada Allah akan hancur kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa dalilnya atau lawan daripada sifat baqo? Faniyan, artinya rusak, dan kerusakan faniyan dimiliki oleh kita sebagai makhluk. Yang kedua sifat mukhalafatul awali, artinya Allah berbeda dengan yang diciptakannya, apapun itu makhluk hidup atau makhluk benda mati. Dan dalil daripada sifat Allah mukhalafatul awali, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah itu berbeda dengan apa yang diciptakannya, dan Allah Maha Melihat dan Maha Mendengar. Lawan daripada sifat mukhalafatul awali adalah saya tahu. Mumatsalatul bil hawadis, artinya Allah sama dengan yang diciptakan. Halul mustahil, yakinkan mustahil Allah fana, mustahil Allah mumatsalatul hawadis, mustahil Allah rusak, mustahil Allah sama dengan yang diciptakannya. Kita juga sebagai bahannya membuat sifat tidak sama dengan sifat. Umpamanya seperti itu. Tidak sama saya menciptakan atau berbuat hubungannya menanam singkong, tidak sama tidak dengan singkong. Allah itu berbeda dengan makhluknya, dan Allah tidak akan rusak, tidak akan fania. Ini mudah-mudahan yang saya sampaikan sementara. Mudah-mudahan ada pertanyaan. Ketika ada pertanyaan bisa dijawab, bisa dijawab, tidak bisa dijawab kita jawab bareng-bareng, tidak bisa dijawab bareng-bareng kita jawab. Wallahu a'lam bishawab. Maka ibu-ibu ayah kepada naruh
Isra sih kan. Kalau makhluk ini dia mungkin yang apa? Kalau cipta, kalau makhluk yang diciptakan di yang mungkin itulah yang apa yang rusak. Tapi kalau cipta Allah yang di akhirat mungkin ubah seperti itu juga. Maka itu tidak ada kerusakan mungkin atau gimana? Perbedaan-perbedaannya antara alamnya dan alam. Tadi disebutkan seluruh makhluk Allah akan hancur kecuali yang Allah, kecuali yang Allah tidak hancurkan. Makanya disebutkan di awal tadi, kullu syai'in halikun, seluruhnya akan hancur kecuali yang Allah biarkan tidak hancur. Para malaikat mati dan mati semuanya diperbaharui. Surga pun ketika Allah masuk ke dalam surga itu masih tidak dalam kajian atau keterangan di surat Mi'raj, ketika Allah Rasulnya memasuki surga Aden, surga itu terlihat masih terkunci. Surga itu masih paramatik atau bahasanya tidak ada lampunya. Ketika Rasul masuk hanya dua, kata malaikat Jibril, yang mampu membuka surga tersebut hanyalah Allah dan Nabi Sulaiman, yang mana kuncinya lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Hanya itu wahyu Allah yang diberikan kepada Nabi Sulaiman sehingga ketika Nabi menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim, kunci itu terus. Tapi kenapa mati lampu yang wahyu Jibril? Kemudian terang benerang akhirnya apa kata Jibril, inilah yang mati bidadari. Ini ada yang hancur pasti hancur terkecuali yang dikehendaki Allah Subhanahu wa ta'ala. Upami surga hancur mana akalnya selatan, neraka hancur mana cuma lebih hampir setan hancur ya hancur, semua juga hancur, tetapi ruhnya tidak akan hancur. Jadi yang biasa dia pasti hancur. Malaikat pun nanti berarti malaikat itu ruh, tapi ada roh kan dibayarkan penciptaan. Ada dalam salah satu riwayat malaikat Israel pun mencabut nyawanya sendiri, berarti malaikat pun ada rohnya, padahal berada dalam dan roh kita beda dengan roh bangsa jin. Pernah mohon maaf ketika dulu belajar hikmah, ada orang yang kerasukan jam 2, jam 1 kurang lebih kerasukannya saya ngobrol sampai jam 4 sampai jam 4. Ya, Islam menyatakan kalau kau mampu melihat setan, kau tidak akan bangun lagi karena saking seretnya dan kejamnya. Kalau gitu bagaimana kau diciptakan Allah masuk ke neraka dan surga? Kalau kau siapa? Aku mampu melihat setan yang mengganggu manusia. Berarti tidak. Allah menciptakan jin manusia ibadah, yang masuk surga neraka itu manusia dan jin lain neraka surga. Bagaimana kau diciptakan Allah masuk neraka? Allah menciptakan setan untuk bangsa kita. Jadi kan kata-kata itu pelajaran mungkin bagi saya sangat berharga. Allah pun menciptakan setan untuk bangsanya, bangsa jin, dan itu tidak terlihat. Makanya Allah itu maha Qadir, mahanya sangat luhur, makanya tidak mampu dilihat oleh mata. Dan Nabi ketika masuk kepada Suratul Muntaha, dan nanti akan kita bahas bersama-sama dalam surat Al-A'raf, itu tidak langsung menatap kepada Allah, dalam salah dikatakan di mana hasilnya. Kalau disebut ke daerah, orang penasaran di depannya maka yang lain ada penangkapan polisi. Yang penting kita tahu bahwa Allah itu adanya beda dengan kita. Yang kedua, Allah itu tidak
dari sifat yang keempat dari sifat ini syai'un wal wasfiyah wal basir. Wallahu a'lam bishawab. Dan manfaat berkatnya tidak berlama-lama dan mohon maaf untuk saya beruri, tapi ini sama-sama untuk berbuat akidah kita, tauhid kita, iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena satu-satunya yang paling utama iman ada, insya Allah pasti takwa pun begini. Tidak mungkin takwa itu beriman. Keimanan itu baru masuk Islam karena takwa. Ketika masuk Islam artinya orang yang berserah diri kepada Allah. Itu orang yang takwa. Makanya iman kita berkuat. Iman kita berkuat. Banyak apa? Jadimu iman. Kata Rasulullah, sabda Rasulullah SAW, berkuat ingatkannya. Kaifa jadimu iman? Bagaimana cara berkuat iman kita? Memperbanyaklah bacaan la ilaha illallah, namanya zikir. Zikir itu menurut kitab tauhid itu bukan diamal, tapi dia zikrullah, mengingat Allah. Ini gampang lupa, tapi hati tidak pernah lupa. Sejelek apapun kesalahan kita, sekecil apapun kesalahan kita, pasti kita ingat. Dari mana? Dari hati yang menyadari. Akal, sifat akal kadang-kadang memperbaharui hal tersebut, bagaimana supaya bagus, bagaimana supaya orang lain jelek dan sebagainya. Tapi hati tidak pernah ada kejelekan. Ada kejelekan di sampingnya itu nafsu. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama mempelajari tauhid ini untuk memperkuat keislaman kita dan memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan iman takwa kita ada ketika Allah menjemput kita pun iman dan takwa masih ada dalam hati sanubari kita sehingga Allah senyum kepada kita. Alhamdulillah, dalam hadis kursi katakan ketika orang yang durhaka kepada Allah melalui ibunya, melalui bapaknya, melalui saudara-saudaranya, ketika dicabut dari punggungnya, alhamdulillah, ruhnya, lalu malaikat Israel bawa ke langit, ketika ke langit tidak ada yang membuka langit karena apa? Saking bencinya dalam tersebut dilemparkan ke tanah dari atas dan sehingga melebur kembali lagi. Itu baru alam kubur. Belum lagi alam yang lain sampai alam surga dan neraka itu beberapa tidak bisa langsung. Kalau untuk itu kita sudah hanya membaca keadaan dan apa? Berbanyaklah bacaan zikir, basahi lisan kita dengan menyebut kalimat thayyibah. Baik satu guru harus berbuat atau harus punya benih. Benih tersebut harus ditanam dalam hati. Apa benihnya? Kalimat thayyibah, mau lafaz Allah, mau lafaz istighfar, mau sholawat, mau zikir dan sebagainya. Silakan. Karena apa? Matinya manusia dikarenakan kebiasaan atau lisan yang menyebut ketika saat berdoa gimana kebiasaan sehari-hari. Alhamdulillah pokoknya kebiasaan nekro, kancing cokok, bagaimana ini modal berarti jadi kebiasaan zikir, kebiasaan lisan ketika sakaratul maut. Bagaimana caranya ibu ketika umpamanya tersandung, itulah kebiasaan. Ada yang mengatakan temon kerak dan sebagainya. Ada yang mengatakan yang najis. Ada yang mengatakan apapun. Itu kebiasaan hatinya keluar spontan. Dan ketika sakaratul maut melihat wujud daripada Israel
masuk ke dalam ranah api neraka, yaitu orang yang mati dalam keadaan tidak membawa Islam, ketakwaan seperti itu. Dan sekali lagi kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah menetapkan iman takwa kita kepada Allah, dan mudah-mudahan Allah membimbing kita untuk senantiasa berkuat akidah, berkuat iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai usia sekian puluh tahun iman kita sudah tutup. Alhamdulillah. Itu mudah-mudahan Rasulullah pelaksanaan pengajian tauhid ini, pengajian yang lain untuk memperkuat iman kita, memperkuat ibadah kita, keistiqomahan kita, dan kita yakinkan, niatkan untuk mampu melaksanakan ibadah sholat di masjid dan berjamaah. Karena itu kita tidak ada tentang itu. Ketika saya berbahas ketika khutbah Jumat, ada seorang ulama ketinggalan sholat isyanya, berjamaah sholat isyanya, kemudian melaksanakan sholat 20 kali sholat isya, tidak istilahnya menandingi pahala berjamaah. Untuk itu ajak istri, ajak suaminya ketika di rumah, ajak supaya ke masjid 5 menit, 10 menit, udah biasa salam-salam, kebiasaan beribadah bersama sekarang, tidak apa-apa karena masing-masing sudah ada dalilnya. Mudah-mudahan sekali lagi ini punya manfaat untuk kita hidupkan dalam berjalan dunia beserta akhirat. Alhamdulillah wa alhamdulillah sallallahu alaihi wa Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu sedikit disampaikan, mohon maaf atas kekurangannya. Mudah-mudahan ketika ada kesalahan silakan dikoreksi dan sampaikan kepada saya, karena tidak mau dunianya salah sampai akhirat nanti saya ditagih oleh Bapak Ibu muslimat. Mudah-mudahan yang salahnya ada dalam pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala, yang benarnya jadi ilmu yang manfaat bagi kita semua. Alhamdulillah ya rabbal alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah wa bihi nasta'in wa nastaghfiruh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengumuman Islamic Raj, pengumuman mingguan Raj. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedikit pengumuman insyaallah pekan depan gerbang surga barangkali kita liburkan dan diganti dengan kajian atau tabligh akbar dalam momentum Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, dan insyaallah akan kita laksanakan hari Sabtu malam Ahad, dimulai dari ba'da maghrib sampai ba'da isya. Nanti ba'da maghrib mungkin diisi dulu oleh anak-anak, kemudian dilanjut dengan ba'da isya. Narasumbernya langsung 3, jadi ada Ustaz Iwa, Ustaz Rusdi, dan Ustaz Cartono. Tema Isra Mi'raj kita nanti adalah Isra Mi'raj sebagai ujian akal dan iman dalam mencapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nanti masing-masing narasumber akan memberikan tema khusus, masing-masing diberikan waktu 20 menit. Nanti Ustaz Cartono temanya mengenai sirah atau kisah perjalanan Nabi Muhammad dari perjalanan Nabi Muhammad ke Baitul Maqdis dan ke Sidratul Muntaha. Kemudian nanti Ustaz Rusni temanya pendidikan pelajaran sholat berjamaah untuk mendidik kita menjadi pribadi yang disiplin dan istiqomah. Kemudian nanti Ustaz Iwa temanya khusus hikmah pensyariatan atau penetapan syariat sholat di Sidratul Muntaha. Demikian barangkali pengumuman. Jadi insyaallah nanti minggu depan kita laksanakan kajian hari Sabtu malam ba'da isya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Minggu jadi diadakan dulu, difokuskan untuk pengajian malam Ahadnya. Demikian mungkin jadi kami mengimbau juga tadi sebagaimana disampaikan oleh Pak Haji untuk syiar dan kemaslahatan umat. Kami menerima infak sedekah termasuk wakaf. Kami juga DKM Al Aziz akan menyumbang
dan sebagainya. Apa namanya? Artinya lebih kepada bagaimana kita kemudian memastikan syiar dan dakwah di masjid yang kita cintai ini bisa terasakan dengan maksimal untuk seluruh jamaah dan untuk kita semua. Demikian mungkin yang bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah pengumuman sudah, sekarang kita tinggal menunjukkan kepada pemimpin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi